Hidup Jokowi. Anak-anak Aba dan anak-anak Banteng sudah salah langkah. Dengan Anda membicarakan Pak Jokowi setiap hari, berarti Anda berkontribusi naiknya engagement atau naiknya popularitas dari Pak Jokowi. Nah, hari ini di TikTok, Pak Jokowi menempati tokoh politik nomor 1 yang paling dibicarakan. Dan setiap konten-konten tentang Jokowi pasti viral, terviral ya. Nah, ini mengungguli dari semua tokoh populer politik. Jadi apa itu ya namanya teorinya, manajemen konflik atau bagaimana? Jadi Anda menimbulkan pro kontra. Jadi Pak Jokowi tidak akan pernah redup. Jangan-jangan nanti di Pilpres 2029 kita masih membicarakan Pak Jokowi dan masih sangat relevan. Sulit barang ini, bos. Jokowi memang top, luar biasa. Kita harus akui. Mari kita akui, dan bila perlu kita berguru. Hidup Jokowi. Saya bilang, bagaimana saya nggak bisa sebut Bapak canggih? 2005 jadi wali kota, hanya 9 tahun udah jadi presiden. Semua ketua umum dilangkahinya kan. Jadi sampai hari ini masih Bapak paling canggih. Saya bilang Bung Karno itu mulai dari ketua umum PNI sampai jadi presiden tuh butuh 20 tahun lebih. Ini Bapak cuma 9 tahun. Dan belum ada yang bisa menyamai itu. Nah, terus tentu beliau menyampaikan, ya tapi kan nggak usah lah saya diatribusi seperti itu. Ini kan juga menjadi persoalan tersendiri. Apa keberatannya Pak Jokowi dicap sebagai orang politisi paling paten di selama Indonesia berdiri? Ya dianggap dianggap mastermind dari semua presiden besar kan. Ada yang ngatain saya ternaknya Mulyono. Iya, kenapa emang? Saya memang ternaknya Mulyono. Mulyono yang baik hati, mantan presiden yang luar biasa, yang begitu terkenal di luar negeri, yang disayangin Raja Arab, Pangeran Arab. Iya emang. Mulyono yang lu hina sehina-hinanya tapi gak pernah balas. Harusnya malu karena gak pernah dibalas. Tapi terus saja berkoar walaupun Mulyono sudah lengser. Tapi terus dicari kesalahannya. Gak ketemu juga. Aduh. Yang ternaknya Mulyono itu pasti bangga daripada ternaknya Banteng, Kebo, ternaknya Onta dari Yaman. Mendingan mana? Ya kan? Mending Mulyono dong. Yang baik hati itu, yang sabarnya luar biasa. Hebat kan Mulyono gue. Solo ini mempunyai seolah-olah ya, Solo itu seperti daerah mafia. Kan geng, geng konotasinya itu kan geng konotasinya kan negatif, kriminal, kayak mafia loh. Apalagi itu Solo, berarti itu daerah kayak misalnya di Italia, daerah mana? Sisilia. Ini kan berbahaya disebutkan begitu. Padahal Solo ini adalah daerah yang menciptakan banyak pejabat-pejabat di Republik ini. Banyak, ada berapa? 2 presiden juga lahirnya dari Solo, ya kan? Pak Soeharto dengan Pak Jokowi. Ini nggak main-main daerah ini. Ya kan, tapi ada dibuat sekelompok orang yang mengkonotasikan jadi negatif terhadap kota Solo itu sendiri. Ini berbahaya. Ya, dan saya sepakat dengan Bung Andi, dan pada kesempatan ini saya juga ingin menghimbau pada seluruh pihak ya untuk tidak menggunakan istilah geng Solo sebagai objek atau pelaku yang Anda maksudkan sebagai biang dari kerusuhan adalah geng Solo. Ini berbahaya. Ya, jangan sampai kita menimbulkan isu sara. Bisa saja ada warga Solo yang merasa tidak terima dengan tuduhan bahwa ini adalah geng Solo. Solo pun akan menyalah-nyalahkan warga suku yang lainnya sehingga isu sara akan muncul. Jadi pada kesempatan ini saya menghimbau seluruh pihak untuk tidak menggunakan istilah nama kota, nama suku ya sebagai orang yang bertanggung jawab atas sesuatu yang berbau kriminal atau melanggar hukum. Itu berbahaya. Dan bisa itu terjadi, bisa terjadi juga nanti ini istilahnya yang bisa menyeret kepada persoalan hukum. Jadi dengan demikian kita berharap kalau ada pihak-pihak yang merasa wah ini terjadi karena seseorang, sebut aja seseorang itu, dan disertai dengan bukti-bukti, itu baru fair. Begitu ya? Betul, satu gitu. Benar, harus seperti itu. Dan apakah relawan Jokowi secara bersama-sama nanti akan membuat semacam
press conference juga untuk menegaskan ini? Karena saya pikir ini penting, Bung Andi. Ya, selain memang kita nanti juga ada press conference ya untuk kita lagi ada pembahasan menyikapi keadaan situasi kemarin seperti apa, dan juga masukan-masukan kita juga kepada pemerintah nanti ya, termasuk masalah perkataan dari Geng Solo itu sendiri juga kita akan nanti akan di press conference untuk itu dalam waktu dekat ini gitu. Dan kalau perlu dituntut orang-orang yang secara serampangan menyebut bahwa ini dilakukan oleh Geng Solo. Ya. Termasuk siapa tadi pengamat yang Anda Ya, sampaikan nama tadi? siapa? Pangi Candiago itu kan. Pak Jokowi 2029 masih punya pengaruh nggak untuk karisma? Ya kan kalau itu tadi Anda udah bilang Lutfi tertumpah lah karisma dan dampaknya Pak Jokowi. 2029 masih canggih nggak barang ini? Nah ini beberapa waktu lalu ya saya punya survei, tapi tidak dirilis ya untuk kepentingan akademik saja. Itu 72% yang masih suka dengan Pak Jokowi. 72. Memang ada penurunan dibanding sebelum beliau selesai masa jabatannya sebagai presiden, tapi juga masih di atas 70 yang masih sangat suka atau suka. Nggak kecil ya. Artinya itu jumlah yang masih cukup besar. Nah, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kan karakternya beda ya. Ini Pak Jokowi itu dia lebih suka hal-hal yang sifatnya yang domestically oriented. Sementara Pak Prabowo itu kan dia lebih passion, lebih berbinar-binar kalau bicara soal isu-isu geopolitiknya. High politics lah. High politics. Iya. Pak Jokowi terlihat menikmati sekali ketika turun ke bawah. Kalau Pak Prabowo kan dia acara besar, seremonial. Gitu. Catatan saya Pak Prabowo turun waktu kejadian banjir di Jakarta. Itu turun terakhir itu yang saya lihat beliau sampai melakukan kayak semacam kunjungan. Ya. Belusukan. Jadi memang beda. Nah masalahnya adalah karakter seperti Pak Jokowi ini yang terlepas ada motif pencitraan atau apapun, pemimpin yang ini itu masih efektif. Itu teman-teman, ternyata Pak Jokowi masih jadi tokoh terpopuler ya di TikTok ya, di medsos. TikTok adalah salah satu aplikasi terbesar setelah YouTube, bahkan di beberapa tempat seperti di Amerika ya, di beberapa negara maksud saya, itu user aktifnya bahkan sudah melampaui YouTube. Waktu yang dihabiskan oleh masyarakat untuk menonton itu bahkan di beberapa negara TikTok sudah melampaui YouTube, dan Pak Jokowi menjadi yang terpopuler di aplikasi terbesar di mana banyak masyarakat menghabiskan waktunya. Artinya apa teman-teman? Pak Jokowi masih sangat menarik. Jadi upaya menjatuhkan Pak Jokowi yang sekarang dengan istilah Geng Solo coba diadu domba, coba dituduh penyebab kerusuhan, dituduh penyebab demo, bahkan dituduh dalang. Ya dulu dia dituduh boneka, sekarang dia dituduh jadi dalang. Ini ada aja diksi-diksi yang dipakai untuk menggambarkan atau menyudutkan Pak Jokowi ya. Sekarang Geng Solo yang merujuk kepada siapa? Kepada Pak Jokowi agar Gibran bisa naik menjadi capres ya teman-teman. Padahal saya nggak ngelihat ada gelagat Gibran atau Pak Jokowi itu ke arah sana ya. Tapi kenapa di framing seolah-olah Pak Jokowi atau Geng Solo atau Mas Gibran ini punya ambisi besar untuk menjadi capres gitu. Saya nggak mengerti ya teman-teman. Ya itu ya teman-teman. Ternyata semua itu fitnahan itu malah membuat Pak Jokowi itu terpopuler di antara seluruh tokoh politik dan masih 72% disukai oleh masyarakat. Tinggi sekali teman-teman, ini kalau nge-endorse pasti menang gitu karena angkanya masih sangat dominan ya teman-teman. Jadi itulah apapun yang dilakukan, upaya dilakukan untuk mendowngrade, menjatuhkan Pak Jokowi terbukti gagal. Jadi Pak Jokowi bukan karena jabatannya presiden dia populer, tapi dia sendiri memang populer karena karakter, karena sepak terjang, karena kebiasaan ya, karena kepintarannya dalam mengelola pendukungnya, dalam arti menjalin hubungan, mengelola komunitas-komunitas pro Jokowi ya teman-teman. Jadi ya sulit mengalahkan Pak Jokowi
ketika jadi presiden, bahkan ketika sudah tidak jadi presiden. Jadi luar biasa solid ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.